Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Bupati Kutai Timur dan istri jadi tersangka suap proyek infrastruktur. Keluarga pasien PDP COVID-19 ambil paksa jenazah di Rumah Sakit Madani, Medan, Sumatera Utara. Sekelompok orang tua murid unjuk rasa di depan Istana Merdeka tolak PPDB online. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, kami juga punya berita menarik lainnya. Seperti seorang PNS ditangkap karena menipu puluhan orang dengan janji bisa menjadi PNS di Pemkot Tangerang, Banten. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Ais Pagi selengkapnya untuk Anda. Terlibat tabrakan beruntun, seorang warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamuk warga. Polisi lepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan amukan warga. Warga menghakimi pelaku tabrak lari di Jalan Gunung Bawa, Karaeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melarikan diri hingga menyenggol pengendara sepeda motor. Bahkan pelaku menabrak 2 pengendara sepeda motor dan pengemudi ojek daring. Pelaku yang berusaha kabur ini gagal melarikan setelah menabrak mobil di Jalan Sultan Alauddin. Saat diperiksa, pelaku mengaku kabur karena ketakutan setelah ditodong senjata tajam oleh massa. Mirisnya, uang dan telepon genggam pelaku raib diambil massa. Pelaku ini habis mengantar dagangannya itu sayur di Pasar Terong, kemudian di perjalanan dia menyerempet salah satu kendaraan, kemudian dicegat oleh korban namun tidak mengindahkan, tidak berhenti karena dia panik sehingga dia melarikan diri. Dalam perjalanannya tersebut dari Pasar Terong sampai ke Alauddin itu ada 3 unit kendaraan roda 2 yang sempat dia tabrak. Ya, pemirsa, 1 dari 3 pengamen ondel-ondel ditangkap warga setelah kepergok mencuri telepon genggam milik seorang warga di Kabagusan 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara 2 pelaku lainnya yang membawa telepon genggam hasil curian berhasil lolos dari kejaran warga. Ini hati-hati ya kalau ada pengamen ondel gini. 1 dari 3 orang pengamen ondel-ondel ditangkap warga Kabagusan 3, Pasar Minggu setelah kepergok mencuri telepon genggam di dalam rumah warga. Menurut keterangan keluarga korban, ketiga pelaku setiap hari mengamen ondel-ondel di lingkungannya. Namun saat anak-anak akan memberikan uang, salah satu pelaku nekat mencuri telepon genggam yang tergeletak di dalam rumah. Setelah kepergok, kedua pelaku berhasil melarikan diri, sedangkan 1 orang yang masih di dalam ondel-ondel berhasil ditangkap warga. Pelaku lalu diserahkan ke Polsek Pasar Minggu, sementara 2 temannya masih dicari. Ya, pemirsa, nekat beroperasi saat PSBB transisi, diskotek di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat digerebek petugas Satpol PP. Saat mengetahui kedatangan petugas, para pekerja pengunjung langsung bersembunyi. Petugas Satpol PP memeriksa setiap lantai dan ruangan di dalam diskotek di Jalan Daan Mogot, Kebon Juruk, Jakarta Barat. Saat mengetahui kedatangan petugas, para pekerja diskotik langsung mengunci pintu belakang diskotik dan para pengunjung bersembunyi di lantai paling atas. Pekerja yang sebagian besar wanita dan pengunjung diamankan dalam penggerebekan ini. Setelah didata oleh petugas, 113 pengunjung dan pekerja diperbolehkan pulang. Untuk mengelabui petugas, pintu utama diskotik 4 lantai ini tidak dibuka. Aktivitas keluar masuk pengunjung dan pekerja melalui pintu belakang diskotik. Diskotik pun langsung disegel petugas karena melanggar peraturan Gubernur DKI terkait PSBB transisi. Ini juga diajak kawan. Baru kali ini ya? Iya. Sementara itu, pemirsa, seorang kakak tega memperkosa adik kandungnya sendiri di Pringsewu, Lampung. Saat diperiksa polisi, pelaku berdalih aksi bejatnya karena terpengaruh minuman keras. Pelaku Giono alias Panjo ditangkap jajaran Reskrim Polsek Sukoharjo, Pringsewu, Lampung setelah memperkosa adik kandungnya sendiri.
Di hadapan penyidik, pelaku berdalih aksi bejatnya karena terpengaruh minuman keras jenis tuak. Saat melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengancam akan menganiaya dan membunuh korban jika menolak berhubungan badan. Korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Pelaku diketahui memiliki seorang istri dan seorang anak, namun sejak 6 bulan terakhir, pelaku ditinggal oleh istrinya bekerja di Kepulauan Riau. Tersangka dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Junto, pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang mana pada saat itu dia melakukan terpengaruh oleh minuman beralkohol. Pelaku ini ditangkap di daerah. Ya, pemirsa, polisi menangkap 2 mantan pegawai kedai kopi yang mengintip pelanggan melalui CCTV. Polisi tengah mendalami motif keduanya. Polres Metro Jakarta Utara menangkap 2 mantan pegawai kedai kopi yang mengintip pelanggan melalui CCTV. Kedua pelaku mengintip payudara salah satu konsumen dengan memperbesar layar CCTV yang sedang duduk. Pelaku terlacak setelah sebelumnya Polsek Tanah Abang meminta keterangan dari kantor pusat kedai kopi. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa ini terjadi pada 1 Juli 2020. Berdasarkan keterangan pelaku, antara pelaku dan korban saling mengenal. Memang sudah kita amankan ya 2 orang. Polres sementara masih ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Ya memang kemarin kan ada viral di salah satu perintis Starbucks di daerah mana? Sunter. Yang kedua inisialnya K, umurnya sekitar 20 tahun. Sekarang masih kita lakukan pemeriksaan, kita klarifikasi karena memang masih penyelidikan. Ya. Kita masih mencari motif daripada kedua orang tersebut. Keterangan awal menyampaikan bahwa memang dia juga mengenal ya, korban ini dia kenal, kemudian dia zoom. Bahkan salah seorang dari kedua ini memang. Kita beralih ke kasus pencurian, pemirsa. 2 unit sepeda di sebuah rumah di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung raib digondol maling. Aksi ketiganya terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah aksi komplotan pencuri sepeda di kawasan Marga Asih, Cimahi, Jawa Barat yang berhasil terekam CCTV. Para pelaku berhasil menggondol 2 sepeda sekaligus dari teras rumah. 3 laki-laki pelaku pencurian sepeda ini beraksi pada dini hari. Korban pun baru menyadari kedua sepedanya hilang saat akan memulai aktivitas. Alhasil korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Kalau misalkan dilihat dari rekaman CCTV itu di jam 3:11. Yang diambil berapa sepeda? Dua sepeda. 2 sepeda. Kalau dari CCTV ada pelaku yang kenal nggak? Nah itu kita kurang kenal. Nggak kenal. Nggak ada yang bohong. Pemilik jarang ya sibuk sih. Pas ditinggal kosong berarti ya. Kalau pas semalam mah ada yang tunggu ada. Oh, yang ini. Ada yang jaga. Ya pegawai kan tidur di sini. Diduga para pelaku sudah memahami kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Saat ini, unit Reskrim Polsek Marga Asih tengah menyelidiki dan mengejar para pelaku dari hasil rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Keluarga pasien PDP COVID-19 di Medan, Sumatera Utara ambil paksa jenazah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.